Jadi memang kita kadang-kadang komplain dengan 1, 2, 3 hal dalam sekeliling kita supaya mereka berbuat baik seperti Tuhan dan seterusnya. Tetapi kita sendiri jujur tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Shalom Good Readers, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita yakin Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Dan kita akan lanjutkan di 2 Tawarikh pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Good Readers, kalau kita perhatikan misalnya kita membuat satu hal, fokus kepada satu hal, maka apa yang kita lakukan biasanya pasti akan berhasil. Contohnya misalnya kita sedang membuat tugas presentasi. Kita tidak akan berhasil menyelesaikan tugas presentasi kita. Misalnya kita sambil nonton bola, sambil nonton film, bahkan boleh dibilang sambil main game begitu ya. Pasti tidak akan berhasil itu menyelesaikan tugas daripada presentasinya. Nah, demikian juga dengan Yotam. Yotam membangun strategi yang cukup baik kalau kita perhatikan bacaan kita pada hari ini. Salah satu yang dilakukan strateginya Yotam itu adalah memperkuat Yehuda dalam membangun tembok Ofel. Jadi memang ada beberapa tembok yang pasti harus diperkuat untuk pertahanan keamanan. Mendirikan kota-kota di pegunungan. Nah, kita lihat di sini pasti pegunungan adalah tempat yang sangat strategis untuk melihat musuh datang dan juga untuk melakukan pertahanan dan membangun benteng-benteng di sekitaran kota Yehuda. Ini juga penting karena benteng itu adalah pertahanan yang sangat vital dalam serangan musuh. Dan kita juga melihat di sini ada satu yang menarik, yaitu menara-menara di hutan. Nah, ini menara-menara di hutan itu berarti kan menara pengintai. Tidak terlihat, tapi ada yang mengintai. Memang ini adalah strategi yang menarik juga karena dari menara-menara ini maka akan dikirim sinyal kalau ada musuh datang atau bahaya yang datang. Nah, kita lihat di sini, maka Yotam itu sangat memperhatikan letak geografis Yehuda untuk mengalahkan musuh. Jadi dia memanfaatkan geografisnya ataupun tata letak kota Yehuda supaya bisa bertahan ataupun bisa juga menyerang. Dan memang terbukti dia bisa mengalahkan Raja Bani Amon. Jadi Yotam yang usianya cukup muda bisa mengalahkan Raja Bani Amon. Nah, pertanyaannya sederhana adalah Good Readers, apa kuncinya keberhasilan daripada si Yotam ini ketika dia bisa mengalahkan dan bisa mengatur strategi yang cukup baik gitu ya untuk kota Yehuda? Maka kita lihat di ayat yang ke-6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kata mengarahkan hidupnya kepada Tuhan itu berarti dia fokus hidupnya kepada Tuhan. Walaupun dia belum membangun kerohanian Yehuda secara total atau mereformasi kerohanian Yehuda secara total, tapi setidaknya dia sebagai pemimpin telah mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita juga, saya rasa Good Readers. Kita seringkali menuntut orang-orang di sekitar kita untuk mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, untuk berbuat baik, untuk bisa melakukan firman Tuhan dan seterusnya. Tetapi kita sendiri tidak mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Contoh misalnya, kita seringkali mungkin tanda petik menghakimi orang yang jarang ke gereja. Tetapi kita sendiri sibuk dengan kesibukannya kita. Misalnya, wah si itu aja nggak ke gereja, ya saya juga sama lah nggak ke gereja begitu ya. Jadi memang kita kadang-kadang komplain dengan 1, 2, 3 hal dalam sekeliling kita supaya mereka berbuat baik seperti Tuhan dan seterusnya. Tetapi kita sendiri jujur tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini mungkin menjadi satu ketidakberhasilan kita. Kenapa kita tidak fokus kepada 1 dan 2, 3 hal? Karena mungkin secara tidak sadar, Good Readers, kita tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini kita belajar dari Yotam. Dia bukan tidak peduli dengan sekitarnya, tetapi setidaknya dia menjadi contoh dalam kehidupannya bahwa hidupnya itu mengarahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, kalau ingin kita berhasil apa yang kita lakukan pada hari ini, mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita yakin percaya Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.